Selamat datang di Arapa Channel. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini saya akan mengajak kalian menyelami salah satu legenda mistis dari Indonesia yang penuh misteri, Buto Ijo. Ada yang pernah dengar nama ini? Kalau belum, siap-siap, karena cerita ini akan bikin kamu penasaran sekaligus sedikit ngeri. Yuk kita mulai. Nama Buto Ijo berasal dari dua kata, Buto yang artinya raksasa dan Ijo yang berarti hijau. Sesuai namanya, Buto Ijo ini digambarkan sebagai raksasa hijau besar dengan tubuh kekar, taring panjang, dan wajah yang sangat menyeramkan. Di beberapa cerita bahkan memiliki kuku panjang seperti cakar yang tajam. Buto Ijo dikenal sebagai makhluk jahat dan kejam, tapi menariknya dia juga sering digambarkan sebagai sosok yang punya kekuatan magis. Konon katanya dia bisa membantu orang-orang yang ingin cepat kaya, tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang Buto Ijo adalah legenda Timun Mas. Kalian pasti pernah dengar. Kalau belum, aku ceritain sedikit. Dikisahkan ada seorang nenek tua yang sangat ingin memiliki anak karena dia tidak punya siapa-siapa. Dia meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo akhirnya memberikan biji timun kepada nenek itu dan berkata, "Tanam biji ini dan kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, saat anak itu sudah dewasa, dia harus diserahkan kepada aku." Wah, kelihatan jelas kalau ini janji yang berbahaya. Dari biji itu lahir seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Timun Mas. Tapi saat waktunya tiba, nenek itu tidak mau menyerahkan Timun Mas kepada Buto Ijo. Dia malah memilih bantuan dari seorang pertapa yang memberikan benda-benda ajaib untuk melawan Buto Ijo. Timun Mas melemparkan benda-benda itu untuk menghalangi Buto Ijo. Biji timun berubah menjadi ladang timun yang lebat, garam menciptakan lautan, dan terasi berubah menjadi lumpur yang menggelamkan Buto Ijo. Akhirnya Buto Ijo kalah dan Timun Mas berhasil selamat. Keren ya? Kalau cerita Timun Mas ini memang jelas dongeng. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, mitos dan fakta tentang Buto Ijo. Banyak yang percaya bahwa Buto Ijo bukan sekedar tokoh dongeng, tapi juga simbol dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang bilang Buto Ijo adalah simbol kekuatan yang jahat yang menguji manusia. Dia mewakili keserakahan, kejahatan, dan nafsu yang harus dikalahkan oleh kebaikan. Tapi di beberapa daerah ada juga yang percaya bahwa Buto Ijo adalah roh penjaga alam, terutama di tempat-tempat keramat seperti hutan atau gunung. Konon ada juga mitos bahwa Buto Ijo bisa dipanggil melalui ritual tertentu untuk membantu orang menjadi kaya. Tapi hati-hati ya, biasanya ritual semacam ini melibatkan pengorbanan besar dan konsekuensinya bisa sangat menyeramkan. Buto Ijo juga sering muncul dalam budaya lokal. Misalnya dalam pertunjukan wayang kulit, dia sering digambarkan sebagai raksasa bodoh yang gampang ditipu. Tapi jangan salah, walaupun sering jadi bahan ejekan, Buto Ijo tetap membawa pesan moral yang penting. Dari cerita rakyat, Buto Ijo digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan, seperti pentingnya tidak berjanji sembarangan, tidak serakah, dan selalu menggunakan kecerdasan untuk mengatasi masalah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari legenda Buto Ijo? Pertama, kita diajarkan bahwa keserakahan dan kekejaman tidak akan membawa kebahagiaan. Kedua, keberanian dan kecerdasan seperti yang ditunjukkan Timun Mas selalu menjadi senjata terbaik untuk melawan kejahatan. Menurut kalian, Buto Ijo ini cuma dongeng untuk anak-anak
Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik cerita ini? Apakah mungkin buto ijo benar-benar ada sebagai penjaga alam atau cuma simbol? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran bagaimana dengan apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar saya semakin semangat bikin konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar hal baru.